Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kabar anak-anakku semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, dan juga kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar masuk sekolah normal seperti biasanya. Nah, pada semester 2 ini, di semester 2 ini pelajaran komputer masih bersama dengan Ustadz Zainul ya. Jangan lupa untuk rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu belajar menggunakan rumus fungsi pada Microsoft Excel ya. Sebelum Ustadz lanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Ustadz lanjutkan. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu belajar menggunakan fungsi if. Apa itu fungsi if anak-anak? Fungsi if adalah rumus pada Microsoft Excel yang berfungsi membuat perbandingan antara nilai dan perkiraan. Jadi itu ya pengertian dari fungsi if anak-anak. Kemudian if memiliki dua hasil. Pertama jika perbandingan benar, kemudian yang kedua jika perbandingan salah. Nah itu ya anak-anak fungsi dari if ini, perbandingan benar atau salah, benar atau salah. Nah seperti itu anak-anak. Untuk lebih jelasnya, ayo kita praktekkan bersama-sama di Microsoft Excel ya anak-anak. Baik anak-anak, di sini kita sudah membuat tabel sederhana ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5, putra, putri, siswa, siswi, Ananda. Di sini ada nilainya. Nah, sekarang kita belajar menggunakan fungsi if ya. Fungsi yang membuat perbandingan benar atau salah. Seperti itu ya anak-anak. Misalnya di sini kita mau buat keterangan di sini lulus atau tidak lulus. Nah, itu bisa menggunakan fungsi if ini. Nah, kita coba. Hal yang pertama yang harus kita ketik di sini, setiap penggunaan rumus fungsi, baik fungsi matematika atau fungsi logika, itu harus diawali dengan tanda sama dengan ya anak-anak. Oke, kita coba sama dengan if. Nah, karena yang mau kita pelajari di sini if, ya kita ketik saja if. Nah, if itu jika ya. If, jangan lupa buka kurung anak-anak, buka kurung if. Nah, nilai ini ada di mana? Nilai ini ada di sel C3 ya. Mulai dari sel C3 sampai C7 ya anak-anak. Nah, kita masukkan, kita ketik di sini C3. Nah, misalnya di sini di bawah 70, nilai 70 ke bawah itu tidak lulus. 70 ke atas lulus. Misalnya kita mau buat logika seperti itu ya, perbandingan seperti itu ya anak-anak. C3 if buka kurung C3 sama dengan
Nah, kita masukkan di sini 70. Oh, bukan sama dengan ya anak-anak, tapi lebih besar ya, lebih besar. C3 lebih besar 70. Kemudian titik koma ya, titik koma di sini, titik koma, kemudian tanda petik. Nah, kita ketik ya, ketik perbandingannya. Lulus. Kemudian tanda petik, titik koma lagi, kemudian tanda petik lagi, tidak lulus. Tanda petik lagi, tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, ketika kita coba di sini ubah angkanya ya dari 71 ke 70, kemudian enter, maka di sini akan menjadi tidak lulus. Nah, kita lihat lagi rumusnya anak-anak. Nah, di sini sudah jelas ya. If C3 lebih besar 70, maka lulus. Jika tidak atau selain itu tidak lulus. Nah, itu adalah fungsi dari if, membuat perbandingan ya. Benar atau salah. Nah, seandainya kita tadi tulis sama dengan, maka apabila kita masukkan angka 70, maka lulus. Selain itu tidak lulus berarti. Nah, itu adalah fungsi dari if ya, contoh penggunaan fungsi dari if. Nah, apabila ini kita tarik ke bawah, maka akan menghasilkan keterangan yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, di sini ada lulus, tidak lulus. 65, kenapa kok tidak lulus? Karena di bawah angka dari 70 ya, 70 ke bawah. 60 juga 70 ke bawah. 80. Nah, baru ini lulus karena di atas angka 70. Begitupun 90. Kalau di sini kita ubah, misalnya ubah ke 85, maka keterangan ini akan menghasilkan lulus sesuai dengan rumus fungsi yang kita masukkan tadi, sesuai dengan fungsi logika yang kita masukkan tadi. Nah, jadi itu ya anak-anak fungsi dari if. Semoga anak-anak paham. Mungkin itu dulu ya anak-anak yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya anak-anak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu ya anak-anak materi yang bisa Ustadz berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.